Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah mereka perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi di Sakti TV edisi ke-57 di seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat miliarder yang berada di Facebook maupun yang berada di YouTube, apa kabarnya? Saya doakan semuanya sehat. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Sahabat-sahabat miliarder, dan jangan lupa atau ingat kembali untuk selalu share, like, dan komen di Facebook maupun di YouTube-nya. Insya Allah informasi malam ini akan sangat dahsyat. Dan tema malam ini adalah tentang dahsyatnya potensi rezeki bisnis networking. Dan alhamdulillah hari ini juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa, seorang ibu rumah tangga, tamatan S3, SD, SMP, SMA, tapi miliarder, ya. Sudah mendapatkan prestasi reward 8,7 miliar, sudah umroh haji di Armina Daily juga mendapatkan rezeki per bulannya sudah 40 sampai 50 juta. Untuk itu kita panggil Ibu Haja Fatiarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Andin? Masya Allah. Salam, senang banget nih Sukses, sehat, kayak berkah ya. Senang banget malam ini kembali ketemu kita berdua. Minggu lalu kita membahas tentang tema yang pastinya membuat siapapun bisa jadi miliarder. Dan malam ini saya lihat tadi Bu Andin menyebutkan bagaimana kita bisa mendapatkan potensi rezeki miliaran. Pasti asik banget ini. Iya, malam ini kita bicara tentang potensi rezeki bisnis networking. Mengapa sih bisnis ini begitu luar biasa? Dan kita Bu Rani punya bintang tamu yang gajinya itu sudah 40-an juta per bulannya, tapi rela resign demi ya untuk karena tertarik ya dengan potensi bisnis networking ini, karena tentunya untuk lebih banyak membantu banyak umat ya. Kalau kita kaya, insya Allah katanya lebih banyak bisa membantu orang lain. Amin. Dan itu, boleh saya panggil ya Bu Rani? Siap Bu Andin. Iya,
perempuan satu ini peraih reward 5,8 miliar di bisnis networking sebelumnya, dan di bisnis Armina Daily itu meraih tur luar negeri. Mantan office manager yang bergaji 40 juta per bulan tapi rela resign untuk bergabung di bisnis networking. Untuk itu kita sambut Ibu Haja Retno Suci Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andin, Bu Rani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya sukses, sehat, kaya berkah. Bu Tari gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat, Bu. Lagi di depan rumah. Bu Rani, Bu Tari di Tangerang, saya di Pekanbaru, Bupati Rani di Jakarta, kita ketemu satu layar. Ya. Satu layar, iya keren ya. Kemarin Bu Tari di London bukan ya, Bu Rani? Barengan iya, ya. kita kemarin barengan di London. Masya. Harusnya tahun ini, bulan-bulan ini tuh kita udah siap-siap mau berangkat lagi ya, Bu Tari ya. Iya. Makanya semoga cepat berakhir ya. Amin, amin. Rencananya kalau nggak pandeminya sudah selesai, kita mau diajak ke New Zealand kan? Amin ya Allah. Yes. Ya Bu Tari, malam ini tema kita ini potensi rezeki, tapi sebelum kita membahas bagaimana dahsyatnya sebuah potensi rezeki dari sebuah bisnis networking, saya kan kenal Bu Tari nih, Bu Andin ya. Sebelum teman-teman lain kenal Bu Tari, saya duluan kenal seorang Ibu Hajah Retno Suci Lestari. Beliau yang waktu itu saya kenal tahun 2011 ya Bu Tari ya, kita kenal. Ketika saya terhenyak kaget ya, terhenyak kaget tuh kenapa begini? Ketika Bu Tari seorang manajer office yang melepaskan melepaskan kerjaannya gitu ya, melepaskan penghasilannya yang sudah mencapai waktu itu kalau nggak salah udah hampir 30 juta per bulan sebagai manajer office, kemudian menjalankan sebuah bisnis networking, itu yang membuat saya kaget banget gitu. Bukan kaget, dalam artian kok bisa memutuskan sesuatu hal yang sangat besar gitu ya untuk bisa menjalankan sesuatu hal yang benar-benar baru. Bu Tari harus membangun dari nol. Kita pengen tahu banget, dan akhirnya Bu Tari bisa mendapatkan reward sampai miliaran, mendapatkan reward tuh jalan-jalan ke luar negeri, bisa setiap tahun ke Baitullah mengajak keluarga tercinta gratis. Nah malam ini kita pengen banget deh Bu Tari cerita bagaimana kisah sukses story-nya Bu Tari memulai membangun aset di usaha ini sampai dengan saat ini masih bertahan di sini. Silakan Bu Tari. Ya Allah. Baik Bu Andin, Bu Rani, alhamdulillah kalau ingat saya, Bu Rani itu dulu yang memang menginspirasi saya. Jadi ingat tahun 2011 itu saya ikut seminar The Miracle of Baitullah waktu itu, dan masuk ke situ juga nggak sengaja gitu. Tadinya memang gara-garanya diminta sama Bu Increase ya, anterin dong beli makanan untuk seminar gitu kan. Terus begitu nganterin makanan, yuk masuk, ya udah saya masuk aja gitu. Nah disitulah yang presentasi waktu itu Pak Juli presentasi, kemudian ada satu kalimat yang membuat saya langsung duk gitu ya, bahwa usaha ini bisa bantu banyak orang gitu. Ya Allah, terus saya langsung pulang, sepanjang jalan tuh saya nggak bisa berhenti gitu. Apalagi di situ Bu Rani dikenalkan waktu itu udah mitranya udah 100 orang gitu. Ya Allah, 100 gitu ya. Gimana rasanya ya punya mitra 100 gitu. Nah, saya pulang tuh udah rasanya pikirannya udah saya harus bisa nolong orang. Saya nolong orang, saya banyak nolong orang. Hanya itu aja. Nah, kemudian saya mulai nyari tahu gitu ya, cari tahu sama Bu Inggris, gimana sih Bu Inggris ini gimana ya caranya. Saya nggak tidur tuh malam itu. Saya sama sekali nggak tidur. Saya mikir, nolong orang, hanya itu di kepala saya tuh kayak berulang-ulang, nolong orang gitu kan. Terus saya mikir, ya Allah gaji saya tuh 25 juta, 30 juta gitu. Tapi kata-kata nolong orang itu benar-benar kayak menusuk saya gitu. Dan saya mulai nggak pakai mikir gitu. Saya cuma bilang, pokoknya saya mau buka kemitraan Bu Increase gitu waktu itu. Uangnya nggak ada. Karena waktu itu saya baru ada sesuatu beli rumah gitu ya, nggak ada. Tapi saya bilang gini, ya Allah, pasti ada caranya. Saya yakin, saya harus mengeluarkan uang untuk ini. Dan akhirnya keluarlah semua emas-emas gitu ya, keluar. Dan
diikhlaskan sekali berapapun itu harus dijadikan kemitraan. Dan ketika membuka kemitraan, udah buka kemitraan deh gitu aja sih, nggak tahu mau ngelakuin apa gitu. Nah, sampai suatu hari waktu itu tahun 2011 bulan Mei sudah didaftarkan. Nah, itu 2 minggu setelah saya didaftarkan, nah ke kantor seperti biasa hari Jumat, berantem sama bos saya juga biasa. Nah, sebenarnya itu kejadian yang biasa. Tapi pagi itu saya berdebat keras dengan bos saya, dan ketika stop gitu saya langsung berpikir saya harus berhenti. Nah, itu terus keluar, kan kamu punya perusahaan sendiri, dalam hati saya gitu. Dan mulai ada perdebatan dalam hati saya, kalau nggak ada mitranya gimana nanti nggak dapat jamaah. Nah, tapi ada satu kalimat yang akhirnya membuat saya memutuskan dengan tiba-tiba. Saya ada kalimat yang gini, kalau saya kerja sama manusia, gaji saya saat itu tahun 2011 sebagai office manager di sebuah investment banking Union Bank of Switzerland, digaji 25 juta. Saya berpikir, ya Allah, kerja sama manusia saya dikasih 25 juta. Kalau saya ganti bos saya jadi Allah, kerja sama Allah, saya yakin gaji saya pasti lebih besar. Nah, setelah ada kalimat itu di kepala saya, langsung saya jam 2 siang, saya tinggalkan kantor tanpa berpikir panjang, saya tulis saya resign per hari ini, as for today saya resign. Jadi, ya sejak itu saya resign aja, saya tinggalin semua meja saya, nggak ada yang saya bawa pulang, dan saya nggak ngerti cara kerjanya. Nah, tapi yang saya lakukan setelah itu apa? Saya mulai setiap pagi, bangun pagi, saya langsung menuju rumah Bu Ingkris, Pak Juli, saya nongkrong dari pagi. Nggak tahu mau ngerjain apa, Bu Rani, Bu Andin, nggak tahu jadwalnya apa, pokoknya saya nongkrong dengan harapan saya akan belajar sesuatu. Gitu. Akhirnya sampai Pak Juli, pagi itu kita berangkat belajar lagi ke kantor, dan begitu setiap hari saya kemana aja saya ikutin. Kemana ada saya tempel benar-benar ilmunya, belajar, karena saya nol gitu. Ibaratnya, saya aja waktu itu dalam keadaan bukan orang yang rajin ibadah, bukan dalam orang yang memang sholat aja enggak gitu waktu itu. Jadi rasanya gimana mau nyari itu loh, tapi kok saya yakin gitu loh, saya yakin ini akan menjadi besar. Nah, ya udah saya mulai, belum ada tuh mitra yang daftar, nawarin, ditolak, kasih brosur aja Bu Rani nggak ada yang mau nerima. Kalau saya kasih brosur gitu, orang nggak ada yang mau nerima gitu. Sampai ya Allah, saya mulai naik bis. Dari mulai yang nggak pernah naik bis, saya mulai naik bis hanya supaya saya ketemu orang. Saya mulai naik angkot, saya naik ojek, hanya bisa ketemu orang untuk kasih brosur gitu. Nggak ada yang terima. Ya Allah, hanya sekedar brosur gitu. Sampai satu hari saya bilang, ya Allah, salahnya apa ya? Saya mulai berpikir, saya harus mulai sholat. Nah, udah saya mulai sholat 5 waktu, dirajinkan. Nggak ada juga mitranya. Mulai sholat malam. Jadi memulai yang baik-baik lah gitu. Dan nggak sampai 3 bulan itu saya belum sekalipun ada orang yang daftar gitu loh, Bu Rani, Bu Handin. Sampai 3 bulan saya siar, saya bagi brosur, saya undang ke seminar, nggak ada yang datang. Kerja saya waktu itu hanya bantuin Bu Ingkris, Pak Juli, gulung-gulung kabel. Ya, saya lakukan apa yang saya bisa, susun kursi. Kemudian setelah acara, saya gulung kabelnya, saya susun laptopnya, fokusnya semua, saya beresin. Terus saya beresin kursi-kursi supaya leader-leader yang bisa tanya jawab waktu itu bisa tanya jawab. Dan akhirnya ya, alhamdulillah satu persatu Allah mulai memberi saya mitra, tapi jauh-jauh gitu, nggak ada yang di dekat-dekat sini. Saya dikasih mitra yang pertama saya ingat itu adalah tahun 2013, itu saya dikasih di Pulau Sepeken, di mana saya harus naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya saya naik mobil gitu ke Kalianget ya, terus baru saya naik kapal 24 jam supaya sampai ke Pulau Sepeken itu, dengan ombak, dengan waktu itu ada kambing, ada bareng sayur gitu ya, padahal saya sudah di kelas VIP gitu ya, jadi kayak barak 50 orang, saya nggak punya pilihan, hanya bisa tidur dan doa jangan sampai saya mual, jangan sampai saya mau pipis gitu ya. Saya siar ya ke daerah, dari mulai naik kapal klotok, dari mulai harus naik pesawat yang baling-baling yang kecil gitu. Jadi Allah benar-benar memberikan saya waktu ya untuk merubah diri saya dengan jadwal-jadwal yang cukup padat ya, sampai ke Sipolga, ke
ya semuanya naik mobil gitu ya dari Medan. Saya nggak tahu jaraknya gitu. Ketika diajak ke sana ke daerahnya, saya mau aja. Saya nggak pernah bayangin daerah seperti apa. Ternyata masya Allah harus naik mobil kadang-kadang 12 jam, ganti bajunya harus di pom bensin gitu-gitu ya. Ya Allah kalau ingat itu, tapi alhamdulillah Bu Andin 8 tahun dari 2011 sampai 2018 ya, 1 tahun siar Allah kasih reward setiap tahun yang totalnya mencapai 5,8 miliar gitu. Masya Allah. Bu Tari, saya pernah satu ketika ngelihat Bu Tari me-live ya. Me-live Ya. tuh nge-live di Facebook kalau nggak salah. Waktu itu posisinya Bu Tari ada mungkin di sebuah perahu kecil gitu ya. Itu mau kemana Bu Tari? Sampai saya bilang, ya Allah, mungkin kalau saya yang ada di posisinya Bu Tari, saya nggak akan berani ada di situ demi untuk membantu mitra-mitra Bu Tari supaya bisa mudah ke Baitullah. Nah, di dalam perjalanan itu ketika proses terjadi antara, kan berbeda banget ya antara ketika Bu Tari sebagai manajer office kemudian akhirnya memutuskan untuk bisa membantu banyak orang yang medannya itu luar biasa. Dalam kesempatan atau dalam proses itu ada nggak terbesit rasa penyesalan gitu atau ada rasa aduh kayaknya mau nyerah atau mau gimana gitu loh, mau berhenti, itu ada nggak rasa-rasa seperti itu Bu Tari? Nggak ada sih. Gini, saya tuh nggak pernah menyesal. Justru saya yang takut itu justru keluarga saya gitu. Ketika awal siar nggak ada mitra, belum ada penghasilan yang mencukupi gitu ya. Justru yang takut adalah keluarga saya. Takutnya saya power syndrome gitu ya, takut. Tapi ternyata saya yakin bahwa ini hanya bagian dari Allah untuk menguji saya, dan saya yakin kalau saya lulus ini, saya pasti dapat rezeki yang besar. Nah, dikirim ke daerah sampai terombang-ambing di laut, itu udah pernah saya alamin. Pernah satu hari saya terombang-ambing di laut, saya cuma bilang, ya Allah, kalau dengan cara ini, itu udah kayak orang mau mati deh, itu mesinnya mati, kapalnya kecil, kemudian terombang-ambing, gak jelas arahnya, saya cuma berdoa, ya Allah, kalau memang ini sudah saatnya, aku ikhlas kalau engkau menghendaki. Ini saya ikhlas ya Allah, kalau ini bisa menghapus dosa-dosa saya ikhlas. Sampai kayak gitu berani. Nyesel nggak pernah, justru saya bersyukur Allah kasih saya kesempatan untuk bisa merubah diri saya. Saya benar-benar diperlihatkan sama Allah untuk bisa lebih rendah hati, untuk bisa lebih menghargai orang lain, untuk bisa lebih bersyukur gitu, bahwa saya selama ini jauh lebih beruntung dari mereka, dari orang-orang yang saya temui. Alhamdulillah. Bu Andin, saya lagi speechless ini nih kalau membayangkan kita pernah siar berdua sama Bu Tari gitu ya. Memang ada rasa ibaratnya keluar rumah tuh udah kayak jihad gitu kan, meninggalkan keluarga, mesti naik pesawat terbang yang kadang cuacanya lagi nggak bersahabat gitu kan, lautan yang kadang ombaknya besar. Bu Andin mungkin ada yang mau disampaikan ke Bu Tari? Iya, Bu Tari ini memang luar biasa. Jadi ketika Bu Tari ini sudah besar, saya itu baru unyu-unyu gitu, baru melihat. Memang Bu Tari itu leader yang menginspirasi ya. Dan memang dia kan memang Bu Tari dari dulu tuh kan kelihatan cantik gitu ya, elegan gitu. Ya namanya manajer. Saya nggak kebayang tuh dia berada bersama-sama sapi gitu kan, bersama ini gitu. Hewan-hewan, dan saya juga pernah lihat Bu Tari itu sampai ke pelosok desa di Sumatera Utara ya Bu Tari. Nah itu kan perjuangannya air, ini perjuangannya darat. Nah itu kalau tidak salah Ibu itu pernah nyambung gitu. Itu bisa ceritain nggak Bu? Kok Ibu masih mau ya? Maksudnya Ibu itu kan kalau dibilang pendidikan bagus, kemudian mantan office manager gitu. Kok mau-maunya sih sampai ke pelosok desa seperti itu, dan mungkin ketemu orang yang mungkin Ibu juga sebelumnya mungkin seumur hidup belum pernah ketemu yang begituan gitu. Iya Bu Andin, masuk pelosok Sumatera dari mulai jadi saya biasa keliling mendarat di kota Medan, dari mulai Medan sampai Sibolga itu naik mobil gitu ya, sampai kadang-kadang pernah kehabisan bensin karena lupa isi bensinnya. Dan juga ketemu dengan orang yang baru yang saya nggak pernah kenal, dan yang luar biasanya adalah
saya bisa membuat mereka jadi lebih bahagia. Artinya mereka harus tahu bahwa menjadi wanita itu juga punya potensi yang harus bisa mereka gali, kemudian mereka bisa menggunakan alat-alat siarnya seperti handphonenya jadi lebih berguna, ngajarin mereka bisa email, ngajarin mereka bisa medsos sedikit gitu. Jadi alhamdulillah mereka bisa, yang saya dapatkan bukan hanya lebih pada kebahagiaan, kepuasan bahwa saya bisa bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi orang banyak, dan itu adalah nilai yang sangat sangat luar biasa. Dan itu terus Allah mengganjarnya jadi hadiah-hadiah yang reward itu adalah buat saya itu adalah hadiah. Itu hadiah karena banyak ninggalin keluarga ya, artinya saya pernah untuk membangun satu daerah itu kadang-kadang 2 minggu di Padang Sidempuan itu 2 minggu di keliling di Rantau Prapat, Sidempuan, kemudian balik lagi ke Jakarta 2 minggu balik lagi ke sana sampai mereka jadi tim besar yang akhirnya di sana pun lahir peraih reward sampai dengan 1,3 miliar gitu. Masya Allah. Ya, semuanya proses. Ini plakat-plakat proses saya dari mulai pertama 2/4 miliar, setiap tahun minimum 1/4 miliar sampai mencapai 1,4 miliar. Ya, alhamdulillah itu hadiah dari Allah yang nggak usah dikejar, tapi itu buat saya adalah rezeki yang tak usah dikejar ya. Dikejar rezeki itu ya begini gitu, Mbak. Masya Allah. Bu Tari, kalau dulu kan Bu Tari perjalanannya itu harus naik turun gunung, nyebrang lautan, masuk ke pelosok-pelosok hutan. Kalau sekarang nih, dengan apa yang sedang dijalankan Bu Tari di sebuah bisnis networking, itu prosesnya sama atau enggak? Rezekinya lebih besar yang sekarang dijalanin atau yang kemarin? Mungkin Bu Tari bisa jelasin supaya orang-orang nggak beranggapan, wah kalau saya mau dapat potensi rezeki di sini, mesti naik turun gunung dong kayak Bu Tari. Gimana Bu Tari? Kalau sekarang sih enak banget Bu Andin. Kalau dulu kan kita membangun ya, belum ada mentornya, artinya kita sendiri pun sebagai leader belum jadi gitu. Nah, yang sekarang dilakukan ya lebih mudah, sangat mudah dengan potensi rezeki yang lebih besar gitu. Karena saya juga bekerja di investment banking gitu, artinya saya tahu hitungan mana yang menguntungkan, mana usaha mana yang tidak gitu. Dan Armina Daily itu punya potensi rezeki yang besar sekali, dan itu yang menarik ya. Dan sekarang menjalankannya juga sepertinya tidak terlalu sulit, bahkan lebih sulit yang dulu karena kita harus turun langsung ke daerah. Itu pun kalau saya memang hobi artinya memang ingin diri saya senang gitu, bisa turun langsung itu lebih senang. Tapi kalau memang sebenarnya nggak harus gitu ya, harus kalau sekarang ada cara yang lebih smart, lebih pinter gitu, acaranya yang lebih ringan, kita tinggal aktifkan medsos, kemudian pelatihan semua lewat online, apalagi di masa lockdown ini jadi lebih totalitasnya tuh lebih enak gitu. Kita juga bisa di rumah aja sambil tetap mengurus urusan rumah tangga, karena biar gimana pun kan urusan rumah tangga nggak bisa dan nggak boleh ditinggal gitu. Jadi bisa menyeimbangkan, dan suami pun akhirnya lebih senang ketika menjalankan usaha ini karena lebih banyak di rumahnya, sementara rezekinya juga nggak kalah banyak gitu. Tinggal hanya perlu sedikit kesabaran aja. Namanya juga sedang berproses ya Bu Rani. Jadi hanya yang sekarang perlu sabar, dan mentor udah selesai kok. Yang penting sabar, manut sama mentornya, ikuti pelatihan-pelatihannya, nonton TV-nya, kan seminarnya setiap malam seperti ini, setiap malam ada, pagi ada. Jadi tinggal ikuti itu saja, undang mitranya untuk menyaksikan, nggak seperti dulu. Sehingga saya bisa dapat reward tur ke luar negeri 2 kali, ya tahun ini luar negeri, dan insya Allah ini juga sedang menyusun. Nah, kalau yang sekarang sih lebih, awalnya kalau Armina Daily ini awalnya saya sempat kehilangan arah gitu ya Bu Rani. Awalnya karena nggak ngikutin, kan udah jago nih yang kemarin, kan udah jago dong. Saya pikir dengan Armina Daily ini sama aja gitu kan. Ternyata sedikit berbeda. Ketika kita bicara hanya produk saja, yang terjadi adalah kejenuhan mitra-mitra gitu. Nah, saya mulai mencari mentor, mencari model yang tepat. Saya pernah melakukan sebuah cara, dan
mandek di tengah jalan gitu karena kurang spiritual, kurang orang yang mendorong, planning, doing, controlling saya nggak ada yang ngontrol gitu, hanya saya. Dan ternyata saya nggak cukup kuat untuk itu gitu, nggak cukup pandai, belum sempurna ilmu saya. Sehingga saya mencari kembali mentor dan saya menemukan mentor terbaik saya. Sama mentor yang sama, Pak Juli Irmayanto dan Bu Ingkris menjadi mentor saya, dan saya ditarik kembali pada track yang benar. Dan saya juga punya teman-teman syiar yang luar biasa kayak Bu Yani, Bu Andin, Pak Harun, Bu Ana, Bu Miss Del, ya, Bu Hoiria, teman-teman yang siap membantu, yang Teh Oneng gitu, yang selalu narikin saya kembali untuk belajar bersama mentor, dan ternyata caranya lebih mudah. Hanya ngikutin mentor, insya Allah rewardnya kembali lagi, Bu Rani. Itu Bu Rani, Bu Andin. Allahu Akbar. Target kedepannya Bu Tari, berapa miliar nih? Berapa miliar nih di Armina Daily mau dipersembahkan buat timnya? Berapa banyak tim yang kan kita kadang harus punya impian ya, karena impian itu yang bikin kita semangat selalu ya Bu Tari ya. Kita sih berharapnya Bu Tari selalu semangat, dan targetnya gimana di Armina Daily Bu Tari? Ikutin target aja sih, saya maunya jadi bagian dari satu dari 1.000 miliarder ya, jadi miliarder tahun ini gitu, jadi miliarder kembali gitu ya. Jadi the milliarder was born, is born. Lahir kembali jadi miliarder. Karena emang saya lihat gini, saya tuh pernah coaching gitu ya, coaching dengan motivator yang bayar puluhan juta gitu, dan ternyata ilmunya gitu ya, ternyata begitu dikasih ilmunya, bagaimana cara ilmunya, loh kok sama sih sama yang diajarin mentor saya gitu. Mentor saya ngajarin gratis gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bu Rani, Bu Andin, saya udah belajar saya bayar puluhan juta, ternyata sama yang diajarin sama mentor saya, dan itu gratis, dan itu juga nggak perlu janjian kalau mau diskusi, mau konsultasi, itu kapan saja mereka siap gitu. Dan itu yang luar biasa sebenarnya. Saya dapat mentor yang ilmunya dikasihnya 100%, nggak ada yang disimpan rasanya. Mereka bisa membagi ilmunya sampai akhirnya planning, doing, controlling diajarkan. Dari planning aja kita diajarin, bikin planning aja diajarin Bu Rani. Gimana enggak, saya bingung mau planningnya gimana, itu aja dituntun. Terus kalau mau duplikasi itu gimana, itu dituntun lagi, caranya gini, nomor 1, 2, enak banget kan, tinggal step by stepnya. Kemudian kalau kita mau doing, melakukannya juga sampai controllingnya aja diatur gitu. Jadi kalau Bu Tari, kalau hasilnya begini dengan kegiatan begini, artinya harus begini, enak banget gitu. Dan itu biayanya mahal loh kalau di luar sana. Tapi di sini di miliarder berkali gratis, Bu Rani. Aduh, Masya Allah. Bu Andin, kalau ngedengar sukses story-nya Bu Tari itu bikin kita jadi, aduh saya bisa gitu ya Bu Andin ya. Supaya teman-teman yang dihadirkan hari ini juga harus punya spirit yang sama kayak Bu Tari. Kalau dulu mesti naik turun gunung, sekarang lebih mudah pakai online, seperti saat ini kita jalanin ya, itu udah bisa untuk membangun aset. Betul ya Bu Andin ya? Masya Allah. Dan malam ini Bu Andin ya, Bu Tari, tadi Bu Tari sempat menyebut-nyebut mentor gitu. Karena mentor miliarder itulah adalah orang-orang yang memang harus kita ikuti supaya kita bisa juga menjadi seorang miliarder. Miliardernya nggak miliarder yang asal arah gitu, tapi miliarder yang benar-benar kita lakukan cepat dan efektif gitu ya. Betul. Boleh ya, malam ini kita hadirkan mentor miliarder wanita yang sudah melahirkan banyak miliarder baru. Salah satunya adalah Ibu Ruth Nesoticat, Ibu Tari. Ibu Tari dengan latar belakangnya adalah beliau seorang mantan dosen di sebuah universitas terkenal di Jakarta, yang dulu sebelum menjalankan bisnis networking, beliau penghasilannya kita bisa bilang sangat sederhana banget gitu ya, sangat dibilangnya malah prihatin, gaji 5, tanggal 5 sudah koma gitu kan. Tapi ternyata setelah akhirnya beliau memutuskan untuk bisa fokus menjalankan bisnis networking, alhamdulillah dalam hanya waktu tidak lebih dari 10 tahun, beliau bisa meraih pencapaian penghasilan lebih dari 33 miliar rupiah. Dan subhanallah,
di bulan-bulan ini selama 2 tahun terakhir menjalankan bisnis networking Armina Daily, penghasilan beliau rata-rata per bulannya sudah lebih dari 150 juta per bulan. Dan mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan serap ilmu dari mentor miliarder wanita ini yang kemarin saya ketemu waktu di Jogja dengan spiritnya yang luar biasa untuk memberikan bagaimana kita semua yang hadir hari ini bisa mengikuti langkah suksesnya menjadi bagian 1000 miliarder. Kita hadirkan Ibu Hajah Inkrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik dari Kota Gudeg Yogyakarta. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bu Rani kedatangan Ibu Inggris, wanita yang sangat menginspirasi, selalu segar dan tetap cantik ya. Dan alhamdulillah hari ini Bu Inggris mungkin juga akan banyak cerita nih tentang bagaimana potensi rezeki di bisnis networking. Tapi sebelumnya Bu Inggris, ini mungkin bisa cerita dulu Bu Inggris, kenapa sih bisnis networking ini layak dipertimbangkan untuk menjadi salah satu pilihan bisnis? Ya, terima kasih Bu Andi, terima kasih Bu Rani dan Bu Tari. Kisahnya malam ini menginspirasi banget ya. Bagaimana seorang Bu Tari yang office manager, kalau orang lain mungkin udah pekerjaan sudah stabil di investment banking, penghasilannya aja 25 juta per bulan beliau lepaskan. Kemudian beliau berada di dalam bisnis yang dibangun dengan dari nol besar dan sekarang menjadi seorang miliarder. Perjuangannya patut dibalas Allah dengan rezeki yang berlimpah, karena di dalam rezeki yang didapatkan dari bisnis jaringan ini nggak hanya uang, tetapi juga kebanggaan, kebahagiaan, dan rasa luar biasa yang didapatkan ketika bisa membuat orang lain itu menjadi sukses, hidupnya lebih baik dari hari ke hari. Luar biasa ya Bu Tari. Dan itu salah satu dari sekian banyak gitu ya potensi keuntungan berbisnis di bisnis networking sebenarnya. Nggak hanya uang semata. Dan uang memang ada, tetapi bukan yang dikejar, tetapi itu akibat. Jadi dalam bisnis networking itu bukan mengejar uang, tetapi uang itu akibat karena kita mengejar keberkahan, bisa nolong orang banyak. Yang dibangun adalah people, maka ketika people ini, manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ketika kita berdayakan, kemudian beliau bangkit, jiwanya bangkit, raganya bangkit, maka kehidupannya akan banyak perubahan sehingga akhirnya mengguncang dunia. Gitu loh Bu Andin. Iya Bu Inggris, kalau melihat tadi bagaimana perjuangannya seorang Ibu Tari, Bu Inggris, berarti kan sebenarnya ada sebuah perbedaan gitu ya Bu ya. Kenapa Bu Tari akhirnya memilih untuk menjalankan bisnis networking gitu. Berarti kan ada perbedaan nih Bu, potensi rezeki dari sebuah bisnis networking sama bisnis yang lain. Mungkin Ibu bisa menjelaskan di sini supaya teman-teman tuh bisa, oh kayaknya ini bisa lebih enak nih jalaninnya gitu. Kok bisa mudah dapat miliaran, bahkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya di tangan dinginnya Bu Inggris, seorang penjual bumbu dapur gitu kan ya, yang ibu-ibu rumah tangga yang gak punya keahlian. Kalau Bu Tari kan memang punya keahlian, mungkin bisa gitu ya. Beliau dengan fight-nya, dengan kekuatannya beliau, akhirnya beliau jadi miliarder. Tapi di sini Bu Inggris, kita banyak melihat orang-orang yang latar belakangnya artinya minim gitu ya, nggak punya keahlian, kok bisa jadi miliarder di bisnis networking ini. Itu gimana Bu Inggris?
Jadi malam ini mungkin menjadi salah satu hal yang menarik ya untuk kita simak, untuk kita dengarkan lebih lanjutnya. Bagaimana orang-orang yang selama ini mungkin menganggap sebelah mata atau buru-buru menolak gitu ya kalau diajak di bisnis jaringan. Jadi di bisnis jaringan itu sebenarnya gurih banget gitu ya. Saya sendiri tadinya adalah karyawan, tapi begitu saya mengenal bisnis jaringan dan manfaatnya selain manfaat dunia dapat, akhirat dapat juga, yang didapat adalah potensi ekonominya didapat gitu ya. Jadi benar-benar gurih dan ini juga digunakan untuk jangka panjang. Ada perbedaan sedikit antara bisnis networking dengan bisnis namanya multi level marketing gitu ya. Banyak di luar sana yang kemudian menyamaratakan persepsi yang selama ini ada gitu ya. Jadi kalau kemudian ada yang menolak, buru-buru menolak, ini harus mendengarkan kisah kita malam ini ya, acara kita malam ini, karena jangan buru-buru ditolak dulu, didengerin dulu dan kemudian dipraktekin dalam bisnis kita ini berbeda dengan yang lainnya. Nah, bisnis networking itu ada buku yang saya baca ya. Saya bacakan mungkin ya Bu Rani dan Bu Tari serta Bu Andin, karena kalau kita mengacunya kepada hasil penelitian, kalau nggak setuju dengan hasil penelitian ini, ya silahkan melakukan penelitian sendiri gitu ya. Namanya Brian Tracy. Beliau ini saya bacakan ya hasilnya ya, penulis dan pembicara motivational. Jadi beliau bilang begini, masa depan bisnis jaringan itu unlimited, tidak terbatas. Tidak ada ujungnya masa depannya. Bisnis ini akan terus-menerus tumbuh. Karena orang-orang yang lebih baik akan masuk ke dalamnya. Orang-orang ahli, orang-orang yang lebih baik, dan orang-orang yang ingin memperbaiki diri akan masuk ke dalamnya. Mereka akan meningkatkan standar itu ke titik di mana bisnis ini segera menjadi metode bisnis yang paling dihormati di dunia. Jadi artinya apa? Bisnis ini adalah bisnis yang mendunia, sehingga bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Kalau kita kerjakan dengan serius dan fokus, bisnis ini bisa menjadi bisnis yang dikatakan lagi oleh penelitian ini ditemukan ya oleh Robert Kiyosaki yang menemukan ya, ahlinya di bidang keuangan dunia, triliuner dunia. Beliau mengatakan, Robert Kiyosaki, bahwa penghasilan pembangunan jaringan atau business networking, pembangunan jaringan atau business networking dalam jangka panjang yang sukses akan berpotensi mengalahkan penghasilan dari sebagian besar profesionalisme yang lain, pekerjaan profesional yang lain seperti pengacara misalnya, atau dokter, atau yang lain-lain lah. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh majalah slide-nya mungkin jangan di slide-nya Pak Ringga mohon, di Distributor Networking Marketing, bahwa ada 5 peringkat ya, peringkat penghasilan yang tertinggi di Indonesia. Ini di Indonesia kalau ini, bahwa urutan profesi dengan bayaran termahal di Indonesia, yang paling bawah pengacara. Kemudian di atasnya konsultan manajemen. Kalau misalnya udah usia saya, usia 50-an gini, mau jadi pengacara juga harus sekolah lagi, harus ini, gak mungkin kayaknya ya. Kemudian menjadi agen asuransi. Kemudian yang kedua termahal adalah artis. Waduh, wajah-wajah kayak Bu Ingris gini kayaknya mau jadi artis jauh ya. Atau apalagi kalau yang udah usia, kemudian udah sudah setengah baya, itu paling jadi artis, jadi peran sampingan gitu ya. Dan yang utama adalah sebagai pebisnis di networking. Artinya kalau kita fokuskan seluruh jiwa, raga, waktu, kita fokuskan pada bisnis ini, maka yang terjadi adalah mendapatkan optimalisasi dari potensi bisnis networking. Begitu Bu Rani. Ya, ternyata levelnya Bu Rani itu lebih tinggi hari-hari gitu ya, profesi termahal ya, melebihi artis, melebihi pengacara, melebihi restoran. Itu menarik banget. Nah, Bu Ingris ini kan kebetulan mantan dosen statistik yang penelitiannya itu bidang ekonomi juga. Nah, saya tuh pengen tahu Bu Ingris,
apakah orang bisnis networking itu langsung kaya raya begitu, atau memang ada tahapannya? Jadi kalau orang statistik kan tuh biasanya bisa membayangkan di tahun berapa dan lompatannya itu seperti apa, lompatan rezeki di bisnis networking itu. Bisnis networking kan macam-macam ya Bu Andin ya, tergantung dari marketing plan-nya. Nah, marketing plan yang dipilihkan ini udah zaman akhir, jadi dipilihkan yang memang bisnis ini harus dikerjakan biasa dalam jangka yang agak panjang, tapi tidak sepanjang kita kerja di kantoran, tidak sepanjang kita di bisnis konvensional lainnya gitu. Tapi tetap harus ada prosesnya tapi nggak lama kok. Jadi kita punya tagline 1 tahun jadi miliarder gitu ya. Di tagline 1 tahun jadi miliarder ini, jadi mau jadi miliarder itu cukup setahun aja di bisnis ini. Tapi kalau mau lebih cepat bisa nggak? Bisa gitu. Dalam 3 bulan, dalam 6 bulan bisa kita memberikan penghasilan yang luar biasa karena marketing dari perusahaan kita ini sungguh luar biasa. Ini zaman akhir saatnya semua orang jadi miliarder. Begitu Bu Andin. Menarik nih, katanya marketing plan Armina Daily itu berbeda. Nah, mungkin Bu Inggris bisa menjelaskan apa yang membuatnya berbeda dan kira-kira asik nih untuk menjadi pilihan, kan banyak bisnis networking di luar sana. Mengapa Armina Daily itu menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan atau layak dipilih malah? Ya, pertama selain karena produknya halal, itu udah luar biasa, mulai nilai lebih. Tapi kalau kita berbicara hanya halal thayyib saja, banyak juga yang lain. Yang kedua, perusahaannya sudah terdaftar di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Suatu perusahaan untuk masuk ke dalam APLI itu persyaratannya ketat banget. Izin-izinnya tentu perusahaan ini sudah lengkap. Ditambah lagi sudah mendapatkan rekomendasi sebagai penjualan bisnis perusahaan bisnis penjualan langsung berjenjang syariah. Artinya dari sisi syariahnya sudah baik, kemudian dari sisi legalitas hukumnya baik, semuanya baik. Kemudian kita lihat marketing plan-nya. Marketing plan sampai di ACC menjadi PLBS yang syariah tentu sudah dilihat ke syariahnya bahwa ini adalah syar'i gitu ya. Nah, apalagi sih yang menarik, tentu ini yang menjadi banyak yang ingin dioptimalkan dari mitra-mitra dari kita adalah pertama yang namanya begitu transaksi ya. Kita kan sering transaksi nih ya. Kita sebagai ibu, sebagai orang manusia selalu bertransaksi every day. Setiap hari kita bertransaksi. Beli kopi, beli gula, beli madu, beli susu, selalu bertransaksi. Di sini enaknya lagi, transaksinya dari kita untuk kita. Artinya kita transaksi bisa jadi miliarder. Itu yang enak. Jadi ada 8 sebenarnya ya. 8 keuntungan potensi ekonomi, potensi bisnis di Armina Daily. Pertama, keuntungan secara langsung. Ini begitu kita bertransaksi, kita mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Enak banget kan, ibu-ibu kan senangnya gitu, harganya murah, ada diskon nggak gitu misalnya ya. Nah, ini langsung harganya lebih murah. Ada harga member namanya. Kemudian begitu bergabung, kita tergabung di dalam komunitas yang luar biasa, komunitas miliarder berkah namanya. Di situ ilmu-ilmu dunia dapat, ilmu-ilmu akhiratnya dapat. Tapi keuntungan secara ekonominya selain keuntungan langsung, ada lagi yang namanya bonus. Bonusnya ada 2 bonus. Jadi ini bonusnya dapatnya bentuknya uang. Semua diberikan dalam bentuk uang di sini. Jadi nggak ada bentuknya produk atau bentuknya apa sih. Betul-betul diarahkan setiap orang bisa mengoptimalkan hak usaha yang diberikan oleh Armina Daily. Begitu Bu Andi. Luar biasa. Ya. Berarti banyak ya potensi rezekinya ya Bu Andin ya. Ya emak-emak ini supaya begitu Bu Andi. Iya, benar banget. Jadi Bu Tari kalau ngelihat setiap transaksi di sini menjadi uang. Kalau transaksinya harian, uangnya harian. Kalau transaksinya mingguan, uangnya mingguan. Kalau transaksinya bulanan, uangnya bulanan. Bapak Ibu pilih mana? Kan salah. Kalau saya milihnya harian dapatnya. Harian, Bu, harian. Kalau Bu Tari nih saya tanya, di antara 8 potensi rezeki mana yang menarik buat Bu Tari? Ya, kalau saya nggak suka yang kecil-kecil, Bu. Saya sukanya gede-gede, reward lah. Yang menarik itu pasti reward. Tapi ada satu hal yang menarik sih yang saya lihat gini. Saya lihat
Ini pengalaman saya ya sebagai pelaku dan juga di bawah bimbingan mentor, artinya bisnis kita boleh sama, marketing plan kita boleh sama, tapi pendampingan mentor, leader itu bisa menentukan hasil. Itu buat saya. Nah, jadi kalau belum cek mentornya siapa kan gitu. Nah, itulah makanya malam ini juga Bu Tari kita akan menghadirkan seorang mentor ya yang baru beberapa hari kemarin kita bertemu dengan beliau ya, mendapatkan energi langsung walaupun tetap menjaga protokol kesehatan, tapi akhirnya alhamdulillah kemarin bisa berkunjung ke tempat beliau langsung ke Yogyakarta dan luar biasa merasakan energi miliardernya itu saling ini banget gitu, saling menguatkan gitu. Malam ini Bapak Ibu semua yang dihadirkan di live Facebook maupun di live YouTube, kita semua akan sama-sama belajar lagi bagaimana seorang mentor miliarder akan bisa membuat Bapak Ibu mendapatkan percepatan rezeki dan kemudian mendapatkan bagaimana apa yang beliau ajarkan bisa membuat tim kita bisa mendapatkan mencapai tujuan hidup kita. Beliau seorang pengarang buku bestseller bank dan lembaga keuangan, pernah menjadi cover majalah El Sinta dan menjadi narasumber di berbagai televisi media nasional. Pernah menciptakan buku mega bestseller ya, 1 tahun jadi miliarder. Kemudian beliau pernah meraih reward 33 miliar hanya dalam waktu 8 tahun dan 2 tahun terakhir ini mendapatkan penghasilan tidak kurang dari 3 miliar rupiah. Dan beliau adalah pendiri komunitas Miliarder Berkah. Dan saat ini Bapak Ibu semua, beliau sedang berupaya untuk mencetak 1000 miliarder hadir di tengah-tengah kita untuk bisa menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Mari Bapak Ibu semua, kita rendahkan hati kita supaya kita bisa menyerap ilmu yang akan beliau sampaikan agar kita menjadi bagian dari 1000 miliarder tersebut. Kita hadirkan mentor miliarder kita, Bapak Haji Dr. Andes Juli Irmayanto MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sehat ya berkah. Allahu Akbar. Bapak SPL Juli Irmayanto, Masya Allah, masih berasa nih Pak energi Yogyakartanya sampai ke Jakarta. Kemarin kita hadir ke Yogyakarta bersama Bu Tari, bersama Bu Hoiria, Bu Trisdiaryanti, dan beberapa leader besar bisa datang ke tempat Bapak, itu ngerasain banget Pak. Ngerasain bagaimana energi seorang mentor miliarder itu kayaknya tuh membuat kita tuh berapi-api untuk bisa mewujudkan 1000 miliarder tadi. Pak Juli, malam ini saya bersyukur banget bisa hadir kembali bersama Bapak, bersama Bu Ingkris, Bu Tari, dan semua yang hadir di live Facebook ini. Kita pengen tahu nih Pak, tadi Bu Ingkris kan membedakan, bukan bedakan sih dalam artian potensi rezeki yang malam ini kita bahas gitu. Ternyata di dalam sebuah bisnis networking itu siapapun bisa mendapatkan percepatan menjadi seorang miliarder gitu kan. Nah, Pak Juli, kalau dengan CR-nya seperti yang Bu Tari dulu lakukan, naik turun gunung gitu kan ya, nyebrang lautan, sekarang Bapak dengan apa konsep Bapak supaya hal yang mudah tadi, seperti sekarang kan online ya Pak ya, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk kita semua mendapatkan percepatan, mendapatkan potensi rezeki itu supaya jadi miliarder Pak Juli? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, hari ini topiknya menarik banget ya, potensi rezeki di networking. Bu Tari, aduh ya Allah, tadi saya dari awal air mata netes rasa syukur ya. Jadi Bu Tari itu sebagai pejuang wanita yang nggak ada duanya. Yang saya dulu kalau Bu Tari dulu nggak sukses tuh, aduh, mesti saya Bu Ingkris dimarah-marahin sama pasangannya, orang tua. Udah 26 juta loh. Dan saya ingat dulu memang ya ada mental sukses otomatis dalam Bu Tari. Saya dulu itu gajinya masih 5 juta dan kalau anak-anak ulang tahun tuh Bu Tari yang naktir itu. Makasih loh Bu Tari, itu masa-masa tersulit dulu ya. Karena Bu Tari 5 kalinya gaji saya Bu Rani. Jadi ini fakta. Tadi diingatkan, oh iya ya Bu Tari itu setelah keluar, kemudian ke rumah saya tuh pagi-pagi. Dan benar tadi,
Saya jadi ingat Butari yang apa ya? Butari waktu itu kan nggak punya uang ternyata ya. Terus apa Iya. emasnya itu dijual apa itu saya ngambil. Saya ingat, saya nggak pernah pegang emas. Saya ngambil di Kalisari sama Pak JB, ambil. Saya nengok ini emasnya kayak apa gitu. Saya seumur nggak pernah pegang emas. Iya gitu. Tak selain lagi Butari. Ternyata itu untuk buka kemitraan 13 ya. Ya Allah. Iya. 1,5 juta. Ya Allah. Hari ini saya makanya nangisnya lama terus saya wudhu lagi. Itulah buat sekalian yang hari ini hadir 900 lebih 950 itu untuk sukses Bu Rani. Itu harus melepaskan apa yang masa lalu, itu penting. Dan Butari menggunakan konsep manjado wajadah. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kata-kata yang Butari perlu catat teman-teman adalah apa? Ketika seseorang bekerja sama manusia, dikasih hadiah 26 juta, bahkan kalau Bapak Ibu pernah jadi anggota dewan, bekerja sama manusia, jadi presiden ke manusia, tapi bekerja sama Allah, mensiarkan rumahnya Allah, akan dikasih pintu-pintu rezeki dari mana saja. Dan apalagi sekarang, dengan Armland Daily, Bapak Ibu berjanji menjadi pengusaha yang jujur amanah, Allah kasih rezeki tanpa batas, tidak hanya jutaan, tapi miliaran. Dan kami sudah membuktikannya, hanya modal 165.000, bisa 26 juta dalam waktu 6 bulan, bahkan dalam 2,5 tahun ini kami alhamdulillah dapat hampir 3 miliar sama Bu Inggris. Dan saya yakin kayak Butari, selamat Butari, sekarang ketemu mentornya lagi setelah mencari kemana-mana. Nggak mudah loh Bu, itu Butari. Kalau nggak rendah hati, nggak mungkin. Nah, makanya Butari keren nih. Semoga jadi percontohan. Dan saya yakin yang nonton ini, yuk, kalau di networking, kuncinya harus bisa menemukan mentor miliardernya kayak apa. Mentor miliarder yang terbukti teruji dan punya keilmuan nggak? Alhamdulillah saya kan punya ilmu di ekonomi 6 tahun. S2-nya di Gajah Mada. Hafiz ekonomi lah. Itu. Ibu Rani, saya sama-sama Butari mau ngomong apa lagi, ini percontohan yang tidak mudah. Iya Pak, kalau dengan cara kerjanya seperti yang Bapak canangkan 1.000 miliarder bisa terwujud di tahun ini Pak. Apa yang Bapak lakukan gitu ya? Misalnya apa nih yang mesti kita jalanin untuk mendapatkan percepatan ini Pak? Apakah ada rating atau apa ya? Artinya step-step gimana Pak? Nih, saya mesti pakai buku nih. Namanya Marketing 4.0. Nah, ini yang menulis Philip Kotler, Hermawan Kartowijaya, dan Iwan Setiawan. Dari buku ini, saya sebenarnya teknologi itu nggak begitu ngikuti ya. Saya lebih senang dulu namanya pakai offline kan, dengan door to door, dengan seminar ketemu orang. Tapi ternyata dengan COVID-19 ini kita dipaksa oleh Allah, kita harus kembali ke rumah masing-masing, harus menjadi imam yang laki-laki, yang wanita jadi makmum sama suaminya, kemudian menggunakan yang namanya handphone ini. Makanya kita sudah ke 57 kali seminar online di Facebook ini, StreamYard, selama 57 kali. Dan hanya modal pulsa dan fokus. Setelah seminar aja, saya berharap dari 900 orang ini istirahat dulu, nanti 9:30 Bapak Ibu paksa untuk mendengarkan 1,5 jam untuk evaluasi bagaimana menjadi miliarder yang penting. Jadi Bu Rani, konsepnya yang sekarang terbaru ini harus menggunakan digital marketing. Dengan apa? Dengan Facebook, dengan WA, dengan YouTube. Tentu saja nanti kalau yang di Jogja, joglonya udah jadi, di sekitar bulan Agustus nanti, teman-teman kita kasih training langsung. Tapi ketika kembali ke rumah harus menggunakan handphone ini. Karena COVID-19 itu memberikan arahan pada kita harus menggunakan kerja dengan di rumah dengan handphone. Dan yang penting lagi apa? Dengan hati. Hatinya yang bersih, hatinya yang luas, hatinya yang dimuliakan, pikiran lurus, pikiran jauh ke depan, sikap terbaik, insya Allah 1 miliar tidak hanya setahun, sebulan pun bisa jadi. Itu berani.
Iya, Pak Juli, Ya. mana nih Bu Andin? Bu Andin kayak terkesima gitu dengan potensi rezeki yang disampaikan Pak Juli. Gimana Bu Andin? Pak Juli itu tadi cerita tentang efektivitas dari pelaksanaan sekarang itu mungkin akan lebih mengalahkan ya dan lebih cepat gitu. Jadi tidak seperti Bu Tari dulu katanya kan, karena lebih kepada memanfaatkan handphone. Nah, tapi karena tema malam ini adalah tentang potensi rezeki. Nah, kita asik juga nih Pak Juli mungkin bisa Ya. lebih clear kepada kita. Apa yang membedakan potensi rezeki kita dengan, kan Bapak selalu bilang tuh potensi rezeki di Armina Daily itu dahsyat. Nah, yang bagian mana yang dahsyatnya? Memang ada sih reward, tapi apa reward saja atau ada yang lain gitu? Ya, kuncinya di marketing plan. Saya kan bukan orang yang ya pintar-pintarnya lumayan kan. Saya melakukan penelitian kecil dengan mengintip marketing plan di perusahaan 10 networking di Indonesia. Kemudian sekarang juga kita mengamati ketika lockdown, maaf banget, jangan marah ya, networking lain. Ketika lockdown, mana yang melakukan CR terus, mana yang mulai marketing terus, kecuali Armina Daily. Kayaknya nggak ada tuh Bu Andin. Artinya marketing plan kita itu subhanallah hanya dengan modal 105.000, kemudian melakukan 3M, mengkonsumsi, memakai, kemudian menceritakan, kemudian membangun aset. Misalnya contoh ini, saya bawakan propolis ACH. Ini kan belinya murah banget kan, hanya 250.000. Kita langsung dapat bagi hasilnya untuk tim itu 30-40%. Berarti kan hampir berapa tuh? 250 kali 30 hampir tuh 70.000 bagi hasilnya. Dan kita ada namanya plan A, plan B. Ada bonus dinamika, bonus kepemimpinan. Lah ini keren banget tabel ini. Kita lihat deh. Ini mohon izin, ini contoh saja. Bapak Ibu bergabung di Armina Daily ini luar biasa. Boleh bandingkan dengan yang lain deh. Hanya dengan modal 125.000, kemudian menemukan 3 orang yang pengen jadi miliarder, yang pengen umroh, yang pengen tolong banyak orang, hanya menemukan 3. Kemudian 3 orang yang Bapak temukan itu bantu mewujudkan impiannya, diminta 3 orang itu menemukan 3 orang saja. Udah Bapak Ibu cukup berdoa berzikir dengan handphone, lakukan diminta untuk belajar di Facebook di setiap jam 8 malam atau jam 9 pagi dan Zoom meeting. Biarkan isian otak kita ini yang selama ini isinya masa lalu buat kuadran kiri diisi ilmu-ilmu miliarder, 13 ilmu miliarder dan gratis lagi. Nanti otak itu akan bekerja dengan informasi yang baru sehingga mitranya akan tumbuh 139 2781 243 729 2187 6561 1968 3 jadi miliarder. Asal istiqomah Bapak Ibu setiap bulan konsumsi minimum 500 ribuan. Bapak Ibu di bulan ke-6 dapat 26 juta, di bulan 9 udah dapat 1 miliar. Persoalannya kita perbaiki hati pikiran sikapnya Bu Andin. Yang menarik lagi, selain tabel rezeki ini ada namanya reward. Reward yang diberikan Armina Daily itu untuk pemula itu seperti 3 miliar. Untuk lanjutan seperti saya, Bu Andin, Bu Tari, Bu Inggris itu hampir 1 miliar. Dan terbukti saya anggap aja lah, saya kemarin baru 55 hari dapat 190 juta. Ini sebentar lagi akan masuk Kamis besok akan masuk 225 juta. Berarti kan dalam waktu berapa tuh? 100 hari sudah masuk sekitar hampir 450 juta. Bu Inggris juga masuk 4,5 juta. Berarti kan 900 juta dalam 100 hari. Ngeri nggak? Dan ini rezeki 917 juta ini kan dilakukan oleh 1 orang. Kalau 2 orang berapa? 1,8 itu lebih tinggi dibanding yang dulu. Yang penting teman-teman semuanya, siapa yang hari ini pengen jadi miliarder katakan saya, jawab dulu di sini, ikuti prosesnya, bayarlah harganya dan nikmati hasilnya. Begitu Mbak Andin, Bu Rani. Masya Allah. Jadi 1 tahun jadi miliarder itu beneran Bu Rani. Karena reward-nya aja itu hampir 1 miliar. Kemudian tadi di plan B-nya itu kalau tidak salah konsumsi saja cukup 500.000 ya Pak Juli. Itu bisa punya penghasilan
itu 1 miliar itu 1 bulan loh Bu Rani. Ya, karena kan itu konsumsi harian. Nah, di Armina Daily kan produk-produknya itu konsumsi yang bisa harian. Aduh, makin gemes. Bu Rani, iya. Mik Bu Rani. Masya Allah. Iya tadi Bapak jelasin kita cuma perlu 3 orang. Menemukan 3 orang saja, nggak nyari kita. Tugasnya mencari kan Iya. tugasnya polisi, Bu Rani. Betul. Iya. Jadi artinya setiap apa yang kita usahakan di bisnis networking ini kita cukup memulai dengan 3 orang tadi, kemudian multiply terjadi, itu akan menghasilkan sesuatu yang menjadi lebih besar, bahkan kayaknya di luar nalar kita ya Pak Juli ya. Dan kalau di bisnis networking ini ada keunggulan lain nggak sih Pak selain rezeki yang tadi Bapak sampaikan itu, atau mungkin bisa diwariskan, atau kayak gini-gini tuh gimana Pak? Kalau bisnis lain kan cuma selesai, udah kita selesai kerja, udah selesai gitu. Gini, multi level marketing itu kan lahirnya di negara barat ya. Bapak Ibu, MLM-nya kita Armina Daily, kebetulan saya yang dikasih amanah Allah yang tertinggi, disebut dengan mentor miliarder, Bu Rani, Bu Tari, Bu Andin, teman-teman yang di bawah kami kan kita sebut leader besar yang akan jadi panutannya. Kami menyepakati untuk menggerakkan roda ekonomi di Armina Daily harus dengan duplikasi, edifikasi, kerjasama, dan dikunci dengan namanya STMJ. Susu, telur, madu, Jawa, gitu ya, bukan silaturahmi, ta'awun, memuliakan, jaya bersama. Kalau teman-teman tidak pakai STMJ, adanya namanya persaingan. Ya, apa yang diimpikan menjadi miliarder, insya Allah tidak akan tercapai karena persaingan Bu Rani. Kalau persaingan fokusnya di produk, jualan barang, jualan produk. Kemudian Bapak Ibu promosi di medsos produk, akhirnya jadi Bapak Ibu kayak pengobatan alternatif. Kalau kami menyarankan, yuk kita naikkan plafon rezeki kita, mengejar impian jadi miliarder dengan apa? Memperbaiki hati, memperbaiki pikiran dan sikap yang terbaik agar rezeki dari pintu-pintu manapun akan datang dikirim oleh Allah. Kenapa? Rezeki itu luas banget dan sifatnya bersih, suci. Kalau kita tidak sucikan, Bapak Ibu, tidak mungkin menjadi hamba Allah yang rahmatan lil alamin. Dan MLM kita ini sudah dapat sertifikasi halal dari MUI, kemudian dapat COPL, dan asal menggunakan dengan silaturahmi, ta'awud, memuliakan jaya bersama, tidak lama-lama Bapak Ibu, apapun masalahnya, Armina Daily solusinya. Iya Pak Juli, berarti yang Bapak sampaikan tadi memang sebenarnya itulah yang menjadi keunggulan dari sebuah bisnis networking ya, yang seperti yang saya tanyakan ke Bu Ingkis di awal, apa sih perbedaan hasil dari potensi rezeki dari sebuah bisnis networking dengan bisnis-bisnis yang lain. Masya Allah, ini bisa diwarisin ya? Iya Pak. Kalau networking sama non-networking kan beda. Kalau karyawan sama pengusaha itu kan di kuadran kiri. Kalau networking itu kuadran kanan, kanan itu kayak tenan, business owner atau investor. Cuma cara kerjanya kita ini adalah pakai silaturahmi, ta'awun, memuliakan jaya bersama. Nah ini contoh nih, teman-teman, sahabat miliarder, kalau Bapak menjalankan networking, itu Bapak yang kanan ini, rezekinya itu bisa diwariskan, dan cara kerja kita yang sudah bangun ini bisa diwariskan untuk anak, ahli waris. Kalau kayak Bu Tari kalau dulu tidak pindah ke kuadran kanan, rezekinya Bu Tari mungkin 25 juta sampai 50 juta. Tapi maaf, ketika Bu Tari sudah umur 60 tahun pensiun, ya udah rezekinya habis di situ. Kalau di Armina Daily, saya, Bu Ingkris, Ayu Gania, sama Dava Hakim, dia sudah punya rekening Bu Tari, Bu Ingkris, atau Bu Rani, Bu Andin. Rezekinya sudah tak terhingga aja. Gitu. Ini yang menarik, rezeki yang bisa diwariskan. Wah, penghasilan pasif bisa diwariskan, itu yang saya cari banget kayaknya Pak, Masya Allah.
Oke, Pak Juli, kayaknya malam ini luar biasa banget. Mungkin yang terakhir nih, mata mentor nih, kayaknya belum keluar mata mentor. Bagaimana harapan seorang Bapak Juli Irmayanto dan Bu Ikris terhadap seorang Ibu Hajah Retno Suci Lestari? Mungkin ini yang terakhir yang akan kita sampaikan juga. Bu Inggris dulu ya, saya belakangan aja ya. Yes, oke. Bu Ikris, silakan Bu Ikris. Iya Bu Tari luar biasa ya. Jadi beliau kan Sri Kandi kalau kita bilang dulu. Jadi lautkan ku seberangi, gunungkan ku daki gitu ya. Beliau betul-betul mengabdikan dirinya untuk membangun umat dan menjadikan mitra di bawahnya menjadi miliarder. Dan saya yakin Bu Tari dengan selalu istiqomah, kemudian ikuti mentor, duplikasi, maka akan lahir berapa yang direncanakan jadi miliarder di bawah Bu Tari? 50 ya? 50 Bu. 50 miliarder akan lahir di jaringannya Ibu Tari. Itu Bu Rani. Amin ya Bu Tari, Masya Allah. Nah kalau dari Pak Juli gimana nih Pak? Menurut Bapak tentang Bu Tari, apa yang Bapak harapkan dari seorang Bu Tari? Yang pertama, kami bahagia karena Bu Tari punya mental sukses otomatis luar biasa. Dan begitu Bu Tari nempel baru berapa minggu, mitra-mitra yang dulu tidur udah pasti insya Allah akan bangkit kembali. Itu yang pertama. Karena merinding nih. Karena ketika Bapak Ibu bekerja di networking, hati-hati. Yang penting mentornya siapa, leader besarnya siapa. Ketika Bapak Ibu melakukan modifikasi, jangan harap impiannya tercapai. Dan Bu Tari sekarang sudah kembali ke laptop. Dan komunitas miliarder berkah ini kita punya tim yang beraneka ragam dan satu visi mengeraih rezeki tanpa batas dengan mencetak 1000 miliarder. Makanya dengan sistem online ini, dengan TV Sakti dan 13, udah nggak usah lama-lama. 11 Desember ini mitra-mitra yang dulu tidur akan bangkit lagi dan akan muncul lagi mitra-mitra baru di jaringan manapun, di grup manapun termasuk Bu Tari. Nggak usah lama-lama, asal HPS-nya perbaiki terus, selalu konsultasi. Bu Tari akan masuk rekening Bu Tari dan 1 miliar pun akan masuk setiap bulan di tahun depan. Amin ya Allah. Amin ya Allah Bu Tari, amin. Biar tahun ini ya Bu Tari. Masya Allah Pak Juli, Bu Ingkris, Bu Tari, sebagai penutup, kayaknya pengen banget terus berlama-lama ya kita di sini, tapi akhirnya waktu juga yang harus memisahkan. Dan kami memohon dengan sangat kepada pendiri komunitas Miliarder Berkah dengan keyakinan kuatnya untuk bisa melahirkan 1000 miliarder di tengah-tengah kita, di antara jutaan penduduk Indonesia yang saat ini sedang merasakan bagaimana kondisi yang pandemi ini membuat banyak segala kerisauan gitu ya Pak. Dan kami yakin Bapak punya doa khusus karena Bapak punya keyakinan kuat bagaimana menciptakan 1000 miliarder itu. Dan sebagai penutup malam ini kami mohon dengan sangat kepada mentor miliarder kita Bapak Juli Irmayanto untuk memberikan doa supaya kami pun bisa menjadi bagian dari 1000 miliarder yang Bapak akan cetak di tahun ini. Terima kasih Berani. Izinkan saya memberikan nama penyebut nama-nama yang hadir ya. Ada 950. Izinkan saya panggil beberapa leader yang insya Allah jadi miliarder. Pertama Ibu Titin Hartini, Dr. Hewan Haryono, Habneti, Bahak Bia, Eli, Tri Jatmiko, Nurul, Harun Arosid, Simbo, Imam Auladi, Rona, Horiah, Alfiani, Ustri, Titin, Rahmawati, Tengku Marina. Ya Allah, selamat datang Mbak Tengku Marina, Rahmawati, Ida Rikayati, Nai Siti, Riza, Arwiyah, Ustri, Aliani, Atikadi, Titik, Makah, Aliani, Ida Rikayati, Alfianis. Ya Allah, ada 950. Berarti hari ini semakin nampak Bapak Ibu lah yang dipilih Allah menjadi miliarder berikutnya. Karena Allah tuh hanya memilih hanya sedikit orang-orang pilihan Allah.
akhirnya menjadi penggerak ekonomi umat Indonesia bahkan dunia. Mari para sahabat Miati yang dirahmati Allah, kita rendahkan hati, berzikir, berdoa. Salah satu tanda doanya kita dikabulkan sama Allah adalah fokus. Saya juga mau fokus, Bapak Ibu, fokuskan, heningkan, minta sama kiri kanan untuk fokus juga berdoa. Cukup mengaminkan saja. Insya Allah 1000 yang menyaksikan tayangan ini, satu saja diaminkan, kita akan ketularan diamin oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan diri kita ada di depan Baitullah. Bayangkan wajah ibu kita yang sudah tua sepuh bersama kita di depan Baitullah. Bayangkan wajah ayah yang sudah tua, sudah sepuh, bahkan yang sudah meninggal dunia ada di depan Baitullah. Bayangkan pasangan masing-masing ada di depan Baitullah. Bayangkan wajah anak-anak. Bayangkan beberapa mitra yang ATM sama kita. Semuanya di depan Baitullah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya sallallahu ala alihi washabi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma il haqqo haqqo warzuqna tibaa walim batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan Engkau yang maha kaya, ya Allah. Ya Allah, kami butuh kaya, ya Allah. Kami butuh miliarder, ya Allah. Kami butuh uang yang banyak, ya Allah. Untuk apa? Dengan uang yang banyak, kami ingin sekali akhir tahun ini bisa menggandeng tangannya ibu bapak kami ke Baitullah-Mu. Kami ingin sekali, ya Allah, dengan uang yang ada, menggandeng tangannya pasangan kami, anak-anak kami, untuk bersama-sama bertawaf bersama, membadalkan ibu dan bapak kami yang sudah meninggalkan kami selama-lamanya. Betapa bahagianya, ya Allah, apabila akhir tahun ini kami bisa umroh bersama ibu dan bapak kami.
karena ibu bapak kami sudah tua, sudah sepuh, bahkan di antara ibu bapak kami sudah meninggalkan kami. Mereka pasti bahagia ya Allah ketika anaknya bisa membahagiakan beliau menghadiahi umroh dan haji. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau pertemukan PT Arminarika Farmasia pertama sebagai kendaraan terbaik, tercepat untuk menuju Baitullah-Mu, sebagai kendaraan terbaik yang akan mengantarkan kami untuk meningkatkan ekonomi keluarga, meningkatkan ekonomi bangsa dan negara, menjayakan Indonesia kembali yang pernah dicecahkan oleh Bung Karno sebagai pendiri bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, muliakan hati kami, luruskan pikiran kami menjadi selalu pikiran baik dan positif dan pikiran yang jauh ke depan, dan takdirkan kami pusat punya sikap-sikap yang baik dan mulia, sehingga Engkau berikan rezeki tanpa batas. Engkau layakkan diri kami menjadi bagian 1000 miliarder yang pertama. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ketika kami meninggal dunia nanti ya Allah, pastikan kami meninggal dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah, dan meninggalkan rezeki yang mengalir terus-menerus untuk anak cucu kami, sehingga anak cucu kami bahagia, tidak sesusah kita kami hidup ya Allah. Terima kasih ya Allah, satukan jiwa kami, baikkan sifat-sifat kami, agar kami bisa lebih dekat ke denganmu, dan bisa menjadi pengusaha yang jujur amanah, yang ketika meninggal dunia nanti, Kau satukan kami dalam surgamu bersama para nabi dan rasul. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetesan air mata malam ini sebagai tanda-tanda Allah kabulkan doa kita. Terus perjuangkan menjadi pengusaha jujur amanah, bangun silaturahmi. Allah pasti kirim rezeki tanpa batas dan kita menjadi bagian 1000 miliarder di Armenia Daily. Mohon maaf lahir batin dari Yogyakarta. Terima kasih Bu Tari, Bu Ingkris, Bu Rani, Bu Andin, dan sahabat miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih yang luar biasa untuk Pak Juli Irmayanto atas doanya. Insya Allah menjadi pengantar kita bisa mencapai impian-impian kita dan dikabulkan oleh Allah. Terima kasih untuk Ibu Ingkris yang luar biasa telah memberi kami ilmu malam ini. Dan terima kasih juga yang luar biasa untuk Ibu Tari atas semangatnya, atas inspirasinya dan daya juangnya. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat miliarder di FB maupun di YouTube, dari malam ini kita banyak belajar bahwa potensi rezeki di Armina Daily itu adalah tanpa batas. Tinggal bagaimana kita melakukannya dengan niat, yakin, ulet, duplikasi, dan kemudian melakukan STMJ, silaturahmi, ta'awun, memuliakan, dan jaya bersama. Untuk itu, saya Andi Novirianti dari Kota Pekanbaru bersama rekan saya Ibu Fathia Rani dari Jakarta.
Kami berdua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Salam miliarder. besok malam kembali di acara Sakti TV dengan tema berikutnya. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik